dari mana saudara ada. Terima kasih ya teman-teman semua yang terberkati. Ya, saudara yang sudah menulis terberkati lewat Kilau Cantik Ilahi. Terus kemudian saudara sebutkan kota dari mana saudara ada. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dari Sabah, God bless you. Dari mana saja teman-teman semua. Kalian bisa sebutkan ya sambil kalian menulis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, khususnya buat wanita-wanita dimanapun kalian berada. Sekali lagi izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Oke, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, Bu Gestrida, Minggu dari Lampung. Halo orang-orang Lampung, Lampungnya di mana? Haleluya. Saya pernah tinggal di Bandar Lampung loh. Ya, pernah tinggal di Bandar Lampung. Ya, dan sekitarnya saudari waktu saya sekolah dulu. Ya Bapak Ibu saudara, saya pernah beberapa tahun di kota Lampung. Oke, salam ya. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua Jakarta, Lampung Timur. God bless you Bu Jenti, God bless you Ibu Sri dari Kalimantan Barat. God bless you ya teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dari mana lagi nih? Masih ada kesempatan. Haleluya. Bu Emi, ya teman-teman semua setialah selalu setiap hari Selasa di make di kalender ya. Kilau Cantik Ilahi setiap Selasa jam 11-an seperti ini kita bersama-sama di channel Pastor Deso. Bu Kalista, Sarangan hadir, Sarangan tuh mana ya Sarangan? Balikpapan, Bu Jesslyn Wong, God bless you. Semangat selalu ya, salam buat Bapak, biarlah pulih sempurna di dalam nama Yesus. Dalam setiap kehidupan tubuhnya. Haleluya, Tuhan memberkati. Bu Emi, Bu Ratu, Makassar, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Dari Jakarta dan dari Kalimantan Barat juga ada ya. Teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Dari Surabaya, Erda Manik, God bless you. Teman-teman semua yang terkasih di dalam Kristus. Izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan. Saudara jangan lupa saudara bisa tap-tap. Saudara bisa share ke wanita-wanita yang lain. Ya di grup-grup yang kita punya. Ataupun kalian bisa japri kepada mereka semua. Ya di grup-grup WA, di japri. Ya dalam rangka kita menjadi saksi Kristus. Supaya mereka semua wanita-wanita. Khususnya bertumbuh dalam setiap hidup iman mereka setia. Dalam perjalanan iman mereka ya kita bersama-sama ya sampai pada akhir perlombaan iman kita semua. Bu Agnes Simba dari Sarawak, Malaysia ya, Bu Christina Chu, God bless you buat kalian semua. Elmarbun, God bless you. Teman-teman semua, thank you ya. Tangerang, Banten, Pasar Kamis, Bu Christina Chia, God bless you ya buat kalian semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan ya, Pekanbaru, Bu Eni, siapa lagi nih? Ada lagi nggak sebelum saya mulai? Oke. Saudara izinkanlah saya berbagi setiap kebenaran firman Tuhan siang hari ini khususnya dalam program Kilau Cantik Ilahi. Ya, Bu Elmarbun, Fitriana Simbolon, anaknya ibu ya, iya ya. Oke ya, salam buat mamanya ya, Fitriana Simbolon, God bless you. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan khususnya wanita-wanita dimanapun kalian berada. Firman ini buat kalian semua. Ya khususnya buat wanita-wanita yang mau terus bertumbuh dalam imannya kepada Tuhan. Ibu-ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara pernahkah suatu pagi kita bangun. Ya ini buat kalian ya. Kalian bangun pagi-pagi memandang suami kalian semua yang sedang tidur di sebelah. Dan tiba-tiba hati ini disergap oleh sebuah pertanyaan yang sunyi. Kemana perginya kita yang dulu? Kita ingat bagaimana dulu obrolan telepon ya serasa tidak pernah ingin berakhir ketika masa-masa awal yang menikah, pacaran dan lain sebagainya. Bagaimana genggaman-genggaman tangan terasa begitu hangat dan penuh arti ketika kita menggenggam pasangan kita pada saat hari itu. Saudara, namun kini hari-hari kita dijejali oleh daftar belanja, jadwal antar jemput anak, tagihan, dan meeting-meeting yang tidak ada habisnya di dalam setiap hidup kita semua. Komunikasi kita seringkali berubah menjadi memo-memo yang singkat tentang jadwal. Sementara hati kita perlahan-lahan mulai berselimut kabut kesibukan masing-masing. Hari ini firman Tuhan datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membawa kita kembali ke perapian hubungan pernikahan kita. Mari kita bertanya bersama-sama bagaimana kita menjaga api itu tetap menyala. Bukan sekedar sebagai bara yang nyaris padam di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, ada sebuah lukisan indah tentang sebuah rumah di musim salju. Di luar badainya menggemuruh.
atau mengguru. Salju turun dengan derasnya dan dunia tampak beku. Tetapi yang paling mencolok dari lukisan-lukisan itu adalah jendela di rumah tersebut. Karena di balik kaca ternyata terpancar cahaya yang hangat berwarna keemasan. Itu menandakan bahwa di dalam ada sebuah perapian yang menyala-nyala, menghangatkan seisi rumah. Saudariku yang terkasih di dalam Kristus, lukisan itu adalah gambaran panggilan kita. Ya, khususnya kalian yang wanita sebagai istri, sebagai ibu. Dunia di luar penuh dengan badai dan dinginnya tantangan zaman hari-hari ini. Pertanyaannya, apakah rumah kita, apakah pernikahan kita masih memancarkan cahaya hangat itu di dalam kehidupanmu? Atau jangan-jangan, saudara, di tengah-tengah kesibukan kita yang tidak ada hentinya itu, ternyata perapian itu telah kita biarkan mulai meredup. Sehingga yang tersisa dalam setiap pernikahan kita atau hubungan dalam pernikahan kita hanyalah dingin yang sama seperti yang di luar. Saudara, saat hari ini pesan firman Tuhan adalah tentang bagaimana kita, khususnya kalian sebagai wanita, menjadi penjaga api itu di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ibu-ibu yang terkasih, wanita-wanita yang terkasih, saya pernah mendengar cerita tentang seorang istri yang sedang frustasi dengan suaminya. Katanya, komunikasi kami sudah mati. Saya bicara, dia tidak dengar. Saya minta tolong, dia seperti tidak peduli. Satu malam dengan putus asa, dia berbisik kepada suaminya yang sedang asik menonton bola. Sayang, aku kedinginan nih. Ya, dia ngomong sama suaminya. Lalu si ibu ini, saudari, berharap suaminya akan memeluk dia atau setidaknya mengambil selimut. Aku kedinginan, aku sakit. Ya, dia berharap dipeluk, diberikan obat atau dibawain ke rumah sakit, ke dokter gitu ya. Ya, sebenarnya cuma butuh pelukan aja Bapak Ibu Saudari. Dia berharap suaminya akan memeluknya atau setidaknya mengambilkan selimut. Tetapi apa respon sang suami yang lagi nonton bola itu? Saudara, dengan mata masih terpaku kepada layar TV. Ya, suaminya berkata dengan mantap, iya. Coba kamu mundur sedikit. Jangan di depan kipas angin. Coba mundur sedikit. Supaya kamu nggak masuk angin. Ya. Lalu kemudian suaminya nonton bola lagi, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, terkadang itulah gambaran komunikasi dalam pernikahan kita. Bukan karena tidak ada kasih, tetapi karena kita sibuk, kita lelah, dan fokus pada hal-hal yang berbeda di dalam setiap keluarga-keluarga kita. Kita jadi seperti dua orang yang berbicara dalam bahasa yang berbeda di tengah-tengah kebisingan hidup kita semua. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita, saudari, mematikan ya setiap hal-hal yang tidak perlu dalam setiap kehidupan rumah tangga kita dan kembali membangun kehangatan yang sesungguhnya dalam setiap kehidupan pernikahan saudara. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari kita belajar untuk menjaga api pernikahan agar tetap menyala. Sehingga saudara dapat membangun rumah yang berlandaskan Kristus dalam kehidupan kita semua. Dan pada kesempatan siang hari ini saya mau mengajak kita semua bagaimana kita menjaga komitmen, komunikasi, dan koneksi rohani dengan pasangan kita di tengah-tengah kesibukan. Dan tentunya di tengah-tengah tantangan kehidupan kita yang modern hari-hari ini. Saudara, mari kita buka sama-sama Ratapan pasal 3 ayat 22 ya sampai 23. Garis besarnya seperti ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Lalu kemudian di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi satu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah oleh Yesus Kristus. Saudari-saudari yang terkasih, kita hidup di zaman yang serba cepat dan penuh dengan tuntutan. Sebagai wanita yang sudah menikah, mungkin kalian memikul banyak peran sebagai istri, sebagai pekerja, sebagai ibu, sebagai pelayan di gereja, ya, dan masih banyak lagi kerjaan-kerjaan mungkin wanita-wanita ini. Di tengah-tengah arus deras kesibukan kita dan tantangan modern, sangat mudah bagi kita kehilangan fokus. Dan tanpa kita sadari, api pernikahan yang dulunya berkobar-kobar bisa berubah menjadi bara yang padam di dalam setiap kehidupan kalian.
Dan hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk menjaga api pernikahan supaya tetap menyala dengan membangun rumah tangga kita di atas landasan yang teguh, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Yang pertama, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan, milikilah fondasi yang kokoh, yaitu ketika saudara dan saya membangun rumah di atas batu karang. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Bapak Ibu saudara-saudari, khususnya kaum wanita, sebelum kita berbicara tentang api, kita harus memastikan di mana perapian kita bangun. Di mana perapian itu yang kita bangun di dalam setiap pernikahan kita. Yesus di dalam khotbah di bukit memberikan perumpamaan yang sangat jelas. Rumah yang dibangun di atas batu karang itu yang akan tahan badai, bukan yang dibangun di atas dasar pasir. Saudara, bagaimana kita, khususnya kalian sebagai istri, memastikan rumah tangga kalian semua dibangun di atas dasar Kristus? Yang pertama, saudara dikasih oleh Tuhan, ayo miliki komitmen yang berpusat kepada Kristus. Miliki komitmen yang berpusat kepada Kristus. Komitmen pernikahan kita bukan pertama-tama pada pasangan, bukan. Ya, tetapi kepada Kristus. Ingat baik-baik. Komitmen pernikahan kita semua harus berpusat kepada Kristus. Ketika kita berkomitmen untuk taat kepada Yesus, kepada Tuhan, maka komitmen kepada suami akan mengalir dari sana. Ini adalah komitmen 3 tali yang tidak mudah diputuskan. Ada Tuhan Yesus, ada saudara, ada suami saudara. Seperti dalam Khotbah 4 ayat 12. 3 kali saudara dikasih oleh Tuhan atau 3 tali itu tidak mudah diputuskan. Saudara, mari kita belajar untuk memastikan rumah tangga kita dibangun di atas dasar Kristus. Yaitu ketika saudara dan saya memiliki komitmen yang berpusat kepada Yesus. Ya, ini yang harus kita ingat baik-baik, bahwa komitmen pernikahan bukan kepada pasangan, tetapi yang pertama-tama harus kepada Yesus. Yang kedua, saudari, bagaimana kita sebagai istri memastikan rumah tangga kalian dibangun di atas dasar Kristus? Yang kedua, jadikanlah firman Tuhan sebagai blueprintnya. Seorang arsitek itu membangun rumah berdasarkan gambar rancangan. Ya, jadi kalau ada seorang arsitek membangun rumah, saudara dikasih oleh Tuhan, sebelum dia membangun rumah dia gambar dulu. Lalu kemudian kalau udah jadi gambarnya, saudara dikasih oleh Tuhan, barulah arsitek itu membangun rumah berdasarkan gambar yang sudah jadi itu. Saudara, rumah tangga kita pun harus dibangun berdasarkan blueprint daripada firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Blueprint daripada firman Tuhan. Apakah prinsip-prinsip Alkitab tentang kasih ada nggak di rumah saudara, di rumah tangga saudara, di keluarga saudara? Prinsip-prinsip Alkitab tentang pengampunan ada nggak di rumah tangga saudara, di keluarga saudara? Prinsip-prinsip Alkitab tentang penghormatan ada nggak di dalam rumah tangga saudara? Ya, walaupun mungkin istrimu badannya sudah besar, apakah kamu mengasihi istrimu? Mungkin suamimu sudah nggak bekerja atau sakit-sakitan dan lain sebagainya. Tetapkah kalian menghormati mereka sebagai pasanganmu? Belajar menundukkan diri ya di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ini menjadi pedoman ya di dalam setiap kehidupan rumah tangga Kristen sehari-hari. Maka turunkanlah kasih, pengampunan, penghormatan, dan penundukan diri yang menjadi pedoman kehidupan rumah tangga Kristen, baik suami maupun istri. Jadikan firman Tuhan sebagai blueprintnya. Jangan jadikan ya influencer, artis, ya Bapak Ibu Saudari itu sebagai blueprint rumah tangga kalian. Wah, papa gak pernah ngajak aku ke Jepang, ya papa gak pernah ajak aku ke Korea, papa gak pernah ajak aku ke Turki. Ya, lalu kemudian kita bandingkan karena yang kita tonton di medsos itu suaminya ngajak mereka ke sana, Bapak Ibu Saudari, jalan-jalan di sana. Sedangkan saudara punya suami gak sanggup ngajak jalan-jalan ke sana. Sanggupnya jalan-jalannya ke pasar, Bapak Ibu Saudari, atau yang dekat-dekat rumah mungkin. Ya bersyukurlah Pak Bu, ya masih ingat dia jalan-jalan kan kalau ngajakin jalan Bapak Ibu Saudari. Ya jangan bandingkan rumah tanggamu dengan artis-artis itu, ya ataupun influencer-influencer yang sekarang lagi terkenal namanya kalau nggak TikToker, YouTuber dan lain sebagainya. Saudara, ayo kita pastikan rumah tangga kita dibangun ya
di atas dasar Kristus ketika saudara memiliki komitmen yang berpusat kepada Yesus dan menjadikan firman Tuhan sebagai blueprint dalam hidup saudara. Bayangkan dua orang membangun rumah, satu memilih tanah yang indah tetapi berpasir, tetapi satunya lagi memilih tempat yang berbatu-batu dan sulit. Saudara, saat badai datang, rumah di atas pasir kemudian menjadi rubuh. Demikian juga ketika saudara membangun rumah tangga hanya berdasarkan perasaan, berdasarkan gengsi, berdasarkan kesamaan hobi, ya, itu adalah seperti saudara membangun di atas dasar pasir. Ya, saudarain kasih oleh Tuhan, nanti kalau suamimu nggak kerja, apalagi kalau karena kaya, ya saudara udah nggak kerja, nggak ada bisnis, omsetnya sudah menurun, bisa saja ditinggalkan. Atau istrimu sudah melahirkan 2 anak, 3 anak, nggak kelihatan cantik lagi, ditinggalkan sama suaminya. Karena dibangun berdasarkan perasaan yang kelihatan. Atau mungkin dibangun berdasarkan kesamaan-kesamaan hobi yang satu ketika kalau rumah tangga berantem pun Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ya hobi itu jadi kita benci. Ngapain gue punya hobi ini? Gue lagi kesel sama dia. Ya Bapak Ibu Saudara. Saudara, itulah kalau saudara membangun rumah tangga hanya berdasarkan perasaan, gengsi ataupun kesamaan hobi. Saudara seperti membangun di atas dasar pasir. Bapak Ibu saudara-saudari khususnya kaum wanita, hanya Kristus sang batu karang yang dapat menjadi fondasi yang tidak tergoyahkan di dalam rumah tangga kita semua. Amin. Hanya Yesus. Ini yang pertama saya mau mengajak kita semua. Fondasi ini digambarkan secara jelas oleh Yesus di dalam Matius 7 ayat 24. Rumah yang berdiri kokoh adalah rumah yang dibangun di atas dasar batu karang, yang merupakan kiasan untuk mendengar dan melakukan firman. Saudara, dalam konteks pernikahan ini berarti mentaati prinsip-prinsip Allah yang kekal, bukan berdasarkan perasaan atau budaya yang seringkali berubah-ubah. Ya, apalagi nanti kalau nikah terus kemudian gak punya anak bertahun-tahun, ya kita malu. Aduh, gue nikah udah 5 tahun belum punya anak, 10 tahun belum punya anak. Akhirnya karena budaya, ya misalkan kalau dalam adat-adat tertentu, oh kalau kamu belum punya anak, kamu tidak membawa nama marga, udah cari yang lain, akhirnya cerai. Cuman gara-gara orang tua ngomong seperti itu. Ya saudari kasih oleh Tuhan, ayo di dalam konteks pernikahan saudara belajar mentaati prinsip-prinsip daripada firman Tuhan. Abraham dan Sarah mereka membangun rumah tangga mereka di atas janji dan panggilan Allah. Mereka membangun rumah tangga mereka di atas janji dan panggilan Allah di dalam setiap hidup mereka. Kejadian pasal 12 saudara bisa menemukan cerita Abraham dan Sarah yang membangun setiap pernikahan mereka di atas janji dan panggilan Allah. Meskipun seringkali tidak sempurna dan penuh dengan tantangan, ya. Contohnya soal Hagar kan, itu kan Sarah yang nyuruh Bapak Ibu Saudari. Karena Sarah galau, Bapak Ibu Saudari, si Abraham disuruh sama istrinya. Udah deh kamu kawinin ini deh Hagar deh. Ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Wah kalau cowok disuruh kawin lagi seneng banget dia Bapak Ibu Saudari. Jangan gitu ya. Padahal hatinya mau Bapak Ibu Saudari. Ya, saudara, meski seringkali tidak sempurna dan penuh dengan tantangan, tetapi ingat komitmen utama mereka sebenarnya adalah pada panggilan Tuhan. Iman Abraham dan ketundukan Sarah, saudara, itu menjadi contoh bagaimana sebuah keluarga dibangun atas dasar ketaatan kepada Allah di dalam setiap kehidupan Abraham dan Sarah. Dan saudara, akhirnya lewat Abraham ada keturunannya saudari yang bernama Ishak dan terus Yakub, dan nanti menjadi 12 suku Israel, dan keturunannya benar-benar seperti pasir di laut, bintang di langit. Itulah janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah. Saudara, mereka membangun rumah tangga sekali lagi di atas janji dan panggilan Allah. Bagaimana dengan kita? Ya, saya mau mengajak kita semua, ayo bangunlah rumah tanggamu bersama istri, bersama suami di atas janji dan panggilan Allah. Bukan karena perasaan, bukan karena keadaan-keadaan. Bapak Ibu, ayo, pakar konseling seperti Dr. Gary Chapman, dia berkata ya, di dalam setiap kehidupannya, dan Dr. John Gottman. Walaupun ini prinsipnya sekuler ya, John Gottman ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tetapi prinsipnya selaras antara Gary Chapman dan juga Dr. John Gottman. Saudara, mereka menekankan bahwa pernikahan yang sehat itu membutuhkan peta atau nilai inti yang jelas. Ya, pernikahan yang sehat itu membutuhkan sebuah peta.
atau nilai-nilai yang jelas di dalam setiap kehidupan pernikahan kalian. Gak boleh abu-abu. Dari sudut pandang kekristenan, nilai inti itu adalah kebenaran di dalam Kristus. Kebenaran di dalam Kristus. Saudara, ayo bawalah setiap rumah tanggamu untuk memiliki nilai-nilai ini di dalam setiap hidup saudara dan saya. Konseling Kristen menekankan bahwa ketika pasangan individualis, ya Bapak Ibu Saudari, dan kolektif menjadikan Kristus sebagai pusat, maka mereka akan memiliki yang pertama standar objektif untuk kasih dan pengampunan. Saudara, kasih bukan sekedar perasaan, tetapi keputusan untuk berbuat baik seperti yang Kristus lakukan. Inilah standar kita sebagai pasangan Kristen. Saudara, ada kasih yang terus dibagikan kepada keluargamu, kepada pasanganmu. Ada pengampunan juga yang diberikan. Bukan karena perasaan saudara, tetapi memang karena keputusan untuk berbuat baik. Ya, karena Kristus sudah melakukan terlebih dahulu dalam setiap kehidupan kita semua. Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konseling Kristen menekankan ya kepada setiap pasangan-pasangan rumah tangga bahwa sumber identitas kita yang stabil adalah Bapak Ibu Saudari di dalam Kristus, bukan di dalam harta, pekerjaan, bisnis, kesehatan dan lain sebagainya. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sumber identitas kita semua yang stabil itu, identitas utama kita ada di dalam Kristus. Bukan dalam peran sebagai suami, bukan di dalam peran sebagai istri. Ini mengurangi tekanan dan beban yang tidak realistis untuk pasangan-pasangan untuk memenuhi semua kebutuhan di dalam setiap hidup mereka. Maka temukanlah saudari identitas utama saudara di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Sumber identitas kita semua akan stabil ketika saudara menjadikan Kristus sebagai sumber identitas utama kita semua. Apapun yang terjadi kita tahu dalam setiap kehidupan kita semua. Semua yang kulakukan hanya untuk Tuhan. Baik engkau makan, minum, pakai, semua kita lakukannya untuk Tuhan. Bukan untuk pasanganmu, bukan untuk anak-anakmu. Semua kulakukan ini karena Tuhan. Itulah yang menjadi motivasi utama dalam setiap hidupku. Ketika nanti pasanganmu ya telah berpulang untuk selama-lamanya, saudara tahu bahwa Tuhan, walaupun sudah berpulang untuk selama-lamanya, aku tahu bahwa inilah bagianku. Aku tetap bersuka cita di dalam Kristus. Aku sudah setia sampai pada akhir di dalam setiap pernikahanku bersama pasanganku. Dan sekarang di masa sendiriku aku mau menemukan Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Kita nggak akan berkesedihan yang berkepanjangan atau mengalami kesedihan yang berkepanjangan dalam hidup kita semua. Karena kita tahu bahwa itu saudari dikasih oleh Tuhan. Ya, semua dalam rumah tangga kita kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita berumah tangga untuk Tuhan. Ya, kita berkeluarga untuk Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan. Kalau satu ketika dia panggil semuanya itu, dia ambil alih dalam setiap hidup kita semua. Tuhan, semua untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo, ada juga sih pasangan rumah tangga yang ketika ditinggali pasangannya karena meninggal, ya, ada mengalami beban-beban tertentu, kesendirian dan lain sebagainya. Saya pernah menemukan beberapa kisah, ya Bapak Ibu Saudari, suami istri, ya ini istrinya duluan yang dipanggil pulang. Ya istrinya dipanggil pulang duluan, selang beberapa hari suaminya meninggal. Ya ada satu lagi saya lupa suaminya dulu atau istrinya dulu, tapi sama. Ya ini waktu ketika meninggal gak berapa lama, ya pada momen-momen penghiburan itu saudari dalam waktu seminggu meninggal lagi pasangannya. Itu yang namanya cinta sejati kali ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Modelnya seperti itu, karena ada satu tulang rusuknya yang hilang. Yang tadinya udah dikembalikan, hilang lagi. Ya biasanya sih cinta sejati seperti itu. Yang gak bisa melihat pasangannya berpulang, akhirnya dia ikutan berpulang, saudari kasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, walaupun ini ingat ya subjektif yang saya bicarakan ini, saudari kasih oleh Tuhan. Bisa benar, bisa tidak, ya tergantung pengalaman orang masing-masing. Tetapi saya menemukan itu dalam pelayanan saya. Ya beberapa pasangan keluarga yang ditinggalkan seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita sama-sama sebagai suami istri, ya khususnya kalian para ibu, para wanita, tentukan bersama suami, miliki komitmen, apa 3-5 nilai rohani yang utama, saudara yang ingin kalian bangun dalam keluarga kalian.
Kira-kira apa 3 sampai 5 ya nilai-nilai rohani yang kalian mau bangun dalam rumah tanggamu? Misalkan kejujuran, pengampunan, pelayanan, syukur kepada Tuhan. Ya, saudara ayo tentukan. Pokoknya saya pengen rumah tangga kita jujur, penuh keterbukaan. Ya, contohnya seperti itu. Misalkan pokoknya papa setiap minggu kita harus ke gereja. Nah ini kan pelayanan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudari. Mau sesibuk apapun minggu kita gereja bareng-bareng. Sesibuk apapun kita doa pagi yuk bareng-bareng Pak. Ya, saudara tentukan 3 sampai 5 nilai rohani utama yang ingin kalian bangun di dalam keluarga kepada Tuhan. Oh pokoknya kalau kita punya keuangan, Papa kita setelah ini kita sisihkan untuk pekerjaan Tuhan. Oh Papa nanti kita mau begini, kalau ada yang salah-salah, pokoknya kita harus cepat-cepat minta maaf, jangan lama-lama. Yaitu yang saya bangun sama istri saya Bapak Ibu Saudari. Kalau kita lagi bertengkar apapun, lagi berantem, jangan lama-lama. Ya karena kalau lama-lama, saudara sedang memberikan kesempatan buat si iblis membisikkan sesuatu dalam pikiran dan hati saudara. Udahlah tinggalin aja, udahlah cerai. Gitu ya saudari. Tetapi kalau engkau menyelesaikannya, Bapak Ibu Saudari sebelum matahari terbenam, artinya jangan lama-lama ya. Kalau ada konflik itu jangan lama-lama. Ya saudara selesaikan, ampuni. Miliki kasih daripada Tuhan. Makanya kan kita bersekutu terus dalam hadirat Tuhan. Sehingga saudara dimampukan memiliki kasih. Ketika saudara memiliki kasih kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara, maka kasih yang daripada Tuhan itu akan memampukan saudara untuk mengampuni pasangan. Sepahit apapun saudara menerima dia. Ya, kisah-kisah hidup kalian semua. Ayo, apa yang bisa kita lakukan sepanjang minggu ini untuk menghidupi nilai-nilai pelayanan di dalam setiap keluarga-keluarga Kristen? Milikilah komitmen ini dalam hidup saudara. Lalu kemudian saudara bangunlah ritual rohani yang sederhana yang kedua. Sebelum berpisah di pagi hari, saudara misalkan ya, saudara bisa berdoa singkat bersama untuk menyerahkan hari kalian kepada Tuhan. Di malam hari juga demikian, ucapkan syukur untuk satu hal yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kalian semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ritual-ritual kecil ini mengingatkan bahwa Kristus adalah fondasi hari-hari dalam setiap kehidupan kita semua. Yang yang setuju katakan amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang kedua. Yang ketiga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada konflik, evaluasilah konflik itu dengan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Evaluasilah konflik itu dengan firman. Saat konflik muncul, tanyakan kepada dirimu sendiri. Apakah respon saya ini mencerminkan karakter Kristus? Apa yang firman Tuhan katakan tentang situasi-situasi ini? Daripada saudara hanya bertanya apa yang saudara rasakan. Ya pasti kalau saudara merasakan setiap masalah-masalah gak enak, sakit, mau marah dan lain sebagainya. Daripada saudara memberi makan setiap pikiran-pikiran seperti itu, mendingan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saudara tanya apa yang firman Tuhan katakan tentang situasi ini. Sehingga saudara bisa mengontrol, mengendalikan situasi-situasi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Ini yang pertama. Untuk menjaga api pernikahan tetap menyala di dalam setiap kehidupan saudara, bangunlah rumah tanggamu di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus di dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudara, bagaimana menjaga api pernikahan agar tetap menyala? Yang kedua, saudari, milikilah bahan bakar yang tidak pernah terputus dalam kehidupan saudara. Apa bahan bakarnya? Yang menjaga api ya di dalam setiap kehidupan keluarga-keluargamu adalah komunikasi dan koneksi. Komunikasi dan koneksi bersama dengan pasangan itu perlu Bapak Ibu Saudari, penting sekali. Bahkan kalau saya sering kali konseling pernikahan, Bapak Ibu Saudari, hilangkanlah komunikasi di dalam pernikahan, maka engkau seperti sedang menghilangkan darah dalam tubuh. Kalau saudara menghilangkan darah di dalam tubuh, maka yang terjadi, maka Bapak Ibu Saudari, lama-kelamaan kita akan membeku dan akhirnya mati. Karena tidak ada peredaran darah lagi yang bergerak, teraliri di dalam tubuh kita. Demikianlah dalam setiap pernikahan Kristen, kalau kalian tidak berkomunikasi, tidak berkoneksi lagi dalam setiap hubungan suami dan istri, ya saudari yang dikasihi oleh Tuhan, maka saudari siap-siaplah rumah tangga saudara tidak ada komunikasi, tidak ada hubungan yang intim bersama suami dan istri, maka Bapak Ibu Saudari, rumah tangga kita akan mengalami kebekuan, bahkan kematian ya di dalam setiap hubungan-hubungan keluarga itu ataupun rumah tangga itu.
Bapak Ibu, saudara-saudari, khususnya ibu-ibu semua, wanita-wanita, api itu membutuhkan bahan bakar dan oksigen untuk tetap menyala dalam setiap kehidupannya. Dan di dalam setiap pernikahan, bahan bakarnya adalah komunikasi yang intim. Amin. Komunikasi yang intim, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Komunikasi yang intim. Dan tentunya juga oksigen sebagai koneksi yang terus-menerus menjaga setiap kehidupan keluarga saudara. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, milikilah komunikasi yang bermakna, bukan hanya fungsional. Kita sering terjebak dalam komunikasi fungsional. Misalkan, mau makan malam apa ini? Apa nih menu makan malamnya? Ya saudari, jemput anak jam berapa? Ya itu fungsional Bapak Ibu saudari. Ya, luangkan waktu untuk komunikasi-komunikasi yang menyentuh hati. Wah, kita udah hampir 10 tahun menikah, 20 tahun menikah. Kira-kira kemana lagi kita melangkah tujuannya Pak? Mah, bangun komunikasi yang intim. Ya Bapak Ibu saudari, tanya keadaan pasanganmu. Bagaimana perasaan hari ini Pak? Bagaimana pekerjaan di kantor? Ya tanya, gimana mah hari ini? Bagaimana perasaanmu? Ada gak yang bisa aku doain buat kamu hari ini? Ya Bapak Ibu saudari ini kasih oleh Tuhan. Ayo belajar kita menjalankan setiap keluarga-keluarga dengan komunikasi-komunikasi yang bermakna. Bukan hanya yang fungsional. Ya Bapak Ibu saudari, apa menu makan malam hari ini? Ya semua penjaga kafe juga tahu Bapak Ibu saudari kalau kita pengen nanya menu makanan. Betul nggak? Mbak-mbak di warteg juga tahu. Ya Bapak Ibu saudari kalau kita cuma nanya menu makanan, oh ya menunya ini. Ya nggak perlu ngomong sama pasanganmu kalau seperti itu. Ya itu komunikasi-komunikasi fungsional. Tetapi belajarlah membangun komunikasi yang bermakna dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga saudara. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara udah belasan tahun menikah, tanya lagi ya sama keluarga saudara, pasangan saudara. Pak, Ma, apalagi yang kita mau kejar beberapa tahun ke depan? Kita udah lewatin 20 tahun pernikahan. Kira-kira Tuhan mau bawa kemana lagi? Yuk kita berdoa supaya kita dapetin tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan keluarga kita. Nah seperti itu. Ya Bapak Ibu saudari. Lalu kemudian saudari ini kasih Tuhan yang kedua, kita juga belajar. Ya belajar untuk memiliki koneksi rohani sebagai oksigen. Api itu akan padam tanpa oksigen. Bapak Ibu saudari, koneksi rohani adalah oksigen bagi pernikahan. Maka belajarlah berdoa bersama, membaca Alkitab berdua dan melayani bersama. Dalam setiap kehidupan kalian semua, inilah cara untuk menghembuskan Roh Kudus. Ya, oksigen surgawi itu bagi setiap keluarga-keluarga saudara. Hubungan-hubungan saudara bersama dengan pasangan saudara, khususnya bersama suami. Ini tidak harus ritual yang kaku tentunya. Bisa hanya dengan saling membagikan ayat yang menguatkan. Ya hari itu lewat WA, japri pasanganmu. Papa dapat ayat yang bagus nih hari ini. Mama dapatin ayat yang bagus. Ada kalimat firman Tuhan yang bagus. Saudara bisa share kepada pasangan saudara, kepada istri, kepada suami saudara. Ya, ayo. Seperti api unggun Bapak Ibu saudari. Jika kayunya habis dan tidak ditambah, maka apinya akan padam. Demikian pula jika kita berhenti untuk menambahkan tanda kutip ya kayu melalui percakapan-percakapan yang dalam ini dalam pernikahan. Ya, walaupun saudara sudah menikah, jangan kurangi waktu berdua saudara. Ngedate. Dulu waktu pacaran yang ada ngedate siapa di sini? Ya, setiap minggu ada ngedate-nya Bapak Ibu saudara. Sebelum menikah maksud saya. Sebelum saudara menikah, ada nggak kira-kira pernah nggak punya waktu ngedate sama pasanganmu? Sering nggak kira-kira? Kalau sering, saudara sudah menikah jangan hilangin. Amin ya. Ngedate-nya jangan hilangin. Walaupun sudah punya anak 5, 4, 3, 2 atau 1 punya anakmu saudarain kasih atau 10 anak. Kan ada ya yang punya 10 anak. Tiap tahun bikin terus Bapak Ibu saudarain kasih lihat Tuhan. Jangan hilangkan waktu untuk ngedate bersama pasanganmu. Jangan hilangkan waktu berdoa bersama dengan pasanganmu. Bapak Ibu saudara-saudari khususnya wanita-wanita dimanapun kalian berada. Api pernikahan ya di dalam setiap kehidupan kita semua akan meredup dan akhirnya mati kalau saudara menghilangkan percakapan yang mendalam, waktu berdua maupun doa bersama dengan pasangan saudara. Amin. Inilah yang kedua. Saudara ya dimanapun kita berada, milikilah bahan bakar yang tak terputus, yaitu saudara menjaga api komunikasi dan koneksi. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 menasihati kita untuk saling memperhatikan dan jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah.
Ini adalah prinsip daripada koneksi ataupun komunitas yang diterapkan dalam komunitas terkecil, yaitu pernikahan. Ya, seringkali kan ini dibahas tentang ya komsel, gereja dan lain sebagainya. Tetapi Pastor Deso membahas Ibrani 10, 24, 25 ini, saudara-saudari kasih oleh Tuhan. Inilah prinsip komunitas yang diterapkan di dalam komunitas yang paling terkecil, yaitu pernikahan. Kita ini dipanggil secara sengaja untuk merangsang kasih dan memberikan oksigen bagi pertumbuhan satu sama dengan yang lain. Amin. Kalau suamimu nggak ngajak berdoa, kamu ngajak berdoa. Kalau istrimu nggak mengajak berdoa, kamu suami ngajak istrimu berdoa. Saling. Ya jangan bosan-bosan. Ya, apalagi kalau suamimu udah tahu malas. Saudara jangan ikut-ikutan malas. Saudara harus menjadi oksigen. Saudara sendiri yang harus merangsang kasih itu ada di tengah-tengah keluargamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari belajarlah dari Priscilla dan Aquila. Mereka adalah pasangan suami istri. Ya Bapak Ibu saudari yang bekerja secara tim yang solid dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam pertumbuhan rohani. Mereka bersama-sama mengajar Apolos dengan lebih teliti di dalam setiap kehidupan mereka. Saudara, hubungan Aquila maupun Priscilla itu menunjukkan koneksi yang dalam di level pelayanan maupun bisnis dan iman. Adakah keluarga-keluarga yang seperti itu? Ya, bersama suami istrimu, saudara-saudara sama seperti Priscilla Aquila yang menjalankan hubungan keluarga dengan apa? Koneksi yang dalam Bapak Ibu Saudara. Di level pelayanan berkomunikasi dengan pasangan, di level bisnis berkomunikasi juga dengan pasangan, di level iman saudara juga berkomunikasi dengan pasangan. Ini cakep. Kalau saudara dapat melakukan ini cakep sekali dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga saudara. Kalau belum, ayo serap. Serap Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan ya di dalam hidup saudara. Maka saudari, sebuah komunikasi dan koneksi itu harus terjadi secara multidimensi. Bukan hanya di area di dalam rumah saja. Semua saudara harus menjadi pembicaraan di dalam setiap kehidupanmu, di pelayananmu, bisnismu, imanmu, rumah tanggamu, keluargamu. Semua bisa kalian curhatin sama pasanganmu. Ya Bapak Ibu saudari. Dr. Gary Oliver, Bapak Ibu saudari, seorang pakar konseling Kristen, dia menekankan bahwa komunikasi adalah aliran darah seperti tadi yang saya sampaikan bagi pernikahan. Namun komunikasi yang sehat harus mencakup bukan hanya pembicaraan tentang tugas. Ya nanti mama tugasnya ini, papa tugasnya ini dan lain sebagainya. Tetapi juga tentang feeling, perasaan, tentang mimpi. Sampaikan apa menjadi mimpimu, perasaanmu, mimpimu gimana. Ya kalau saya beberapa waktu belakangan saya sampaikan kepada istri saya. Ma, kita di chapter selanjutnya kita rindu nih punya mimpi seperti ini, punya tujuan seperti ini dan lain sebagainya. Saya sampaikan di chapter selanjutnya dalam pernikahan kita harus melangkah seperti ini dan seperti ini. Saya membagikan dreams itu, mimpi itu kepada istri saya. Sehingga istri saya bisa mengikuti, oh iya ya, tetap kita punya satu kesatuan di dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga kita saling membutuhkan. Ya saudara yang kasih oleh Tuhan, ayo. Saudara bukan hanya berbagi tugas ketika saudara berkomunikasi kepada pasanganmu. Tetapi juga berbagi tentang feeling atau perasaan. Berbagi tentang dreams ya atau impian. Dan juga berbagi faith, iman. Saudara, koneksi rohani seperti berdoa bersama, bertindak ya. Di dalam setiap kehidupan saudara itu sebagai penyetrum ketika saudara berdoa bareng-bareng bersama pasanganmu. Ini mengingatkan pasangan kita kepada tujuan dan pemberi hidup mereka yang lebih tinggi, yaitu Tuhan. Sehingga di dalam setiap masalah sehari-hari, saudara, kita tidak akan terasa terlalu membebani di dalam setiap kehidupan kita semua. Karena kita mempercayakan keluarga kita kepada Tuhan yang memiliki keluarga ini. Amin Bapak Ibu saudari. Ayo Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, buatlah janji khusus 30-60 menit ya per minggu tanpa gangguan sama suamimu. Ya, ngomongin topik-topik pembicaraan yang penting. Bukan hanya tadi ya jadwal atau anak, tapi tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu minggu ini. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, bagaimana saya bisa mendoakanmu supaya lebih baik, supaya lebih spesifik dan lain sebagainya. Ayo, ini namanya kencan rohani. Ya sama pasangan kalian, sama suami atau istri kalian. Saudara mari praktekkan spiritual check-in dalam hidup saudara.
Setelah beribadah di gereja secara online ataupun secara offline, saudara dikasih oleh Tuhan, ya generasi kita kan hari ini kalau ke gereja offline, online, ya. Saudara setelah beribadah itu semua, tanyakan satu sama lain. Apa satu hal yang kamu dapatkan dari khotbah hari ini? Jadikan itu pembahasan bersama dengan keluargamu, pasanganmu, ya saudara dikasih oleh Tuhan. Apa yang bisa diterapkan dalam keluarga kita, yang bisa kita ambil dari khotbah hari itu? Ya, Bapak Ibu Saudara, ini memicu komunikasi yang berbasis kebenaran, ya, bukan hanya opini. Kan seringkali kalau keluarga kalau kumpul bukan diomongin firman, yang diomongin apa? Gosipin keluarga lain. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, ngomonginlah artis, ngomonginlah orang yang tidak dikenal, influencer yang nggak dikenal. Saudara, daripada saudara ngomongin itu, mendingan ngomongin kebenaran. Amin ya. Lalu kemudian yang ketiga, saudara yang kasih oleh Tuhan, gunakanlah di dalam setiap kehidupan saudara bahasa kasih untuk komunikasi sehari-hari. Dalam kesibukanmu, gunakan bahasa kasih. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sebagai quality time, waktu yang berkualitas. Ketika saudara menggunakan bahasa-bahasa kasih dalam hidup saudara, supaya saudara tetap terhubung dengan pasangan saudara. Ya, ayo bersama-sama. Kalau saudara menggunakan bahasa kasih ini juga bisa menyentuh physical touch juga dalam hidup mereka. Bapak Ibu, saudara bisa kirimkan pesan-pesan singkat yang menguatkan dalam setiap hidup mereka. Bisa buatkan kopi buat pasangan kalian, atau mengambilkan makanan, atau memberikan pelukan ketika suamimu pulang dari kantor. Aduh suamiku, puji Tuhan kamu pulangnya, haleluya. Ini kan touch ya Bapak Ibu Saudari. Ini sentuhan-sentuhan juga yang membangun. Dan ini bisa menjadi bahan bakar kecil yang menjaga api tetap menyala di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga saudara. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudari. Inilah yang kedua saudara belajar. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara untuk menjaga api pernikahan tetap menyala di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang ketiga, saudara menjaga nyala api di tengah-tengah angin dan hujan, yaitu saudara dengan bertekun di dalam tantangan. Tidak ada pernikahan yang bebas dari badai. Masalah keuangan, perbedaan pendapat, konflik dengan keluarga, kelelahan, kekecewaan, itu adalah ya badai Bapak Ibu Saudara. Itu adalah angin dan hujan di dalam setiap kehidupan keluarga yang berusaha memadamkan api di dalam setiap kehidupan rumah tangga Kristen. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo Pastor Desa mau mengajak yang ketiga ini, ubahlah perspektif terhadap masalah. Rasul Paulus mengajarkan untuk bermegah di dalam kesesakan. Lihatlah setiap tantangan sebagai kesempatan untuk pertumbuhan iman dan karakter. Ya, serta untuk membuktikan kesetiaan Tuhan di dalam setiap hidup saudara. Konflik itu bukanlah akhir Bapak Ibu Saudari, tetapi untuk memahami pasangan lebih dalam. Yang setuju katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudari. Konflik itu bukan akhir, tapi itu pintu untuk memahami pasangan saudara lebih dalam lagi dalam setiap hidup saudara. Maka ubahlah perspektif terhadap masalah, ya, dalam setiap hidup saudara. Yang kedua, praktekkan pengampunan. Praktekkan pengampunan setiap hari. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sama ini seperti membersihkan abu dari perapian agar apinya bisa bernyala lagi. Saudara, kita harus aktif mengampuni. Sampai berapa kali Pak Pendeta? Berkali-kali. Benar Pak Pendeta? Iya, 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas. Kita ini harus belajar mengampuni. Amin. Dan itu kita mulai dari keluarga kita. Jangan biarkan kepahitan, jangan biarkan kekecewaan menumpuk seperti abu yang saudara simpan. Akhirnya itu menjadi bom waktu dalam hidup saudara. Nanti satu ketika meledak. Kalau ada sesuatu yang saudara kurang pas di dalam setiap kehidupan rumah tanggamu, bicarakan baik-baik. Ya, Bapak Ibu Saudari, kalau ada yang menimbulkan kepahitan, kekecewaan, bicarakan, selesaikan baik-baik. Jangan juga didiamkan dalam hidup kalian semua. Ketika sudah dibicarakan baik-baik dan saudara ketemu solusi-solusi, ampuni seperti Tuhan telah mengampuni. Kalau sudah diampuni, minggu depan jangan dibahas lagi kisah itu. Tahun depan jangan dibahas lagi kisah itu. 5 tahun lagi jangan dibahas lagi kisah itu. Itu sudah dikubur. Kalau saudara membangkitkan yang sudah dikubur, Bapak Ibu Saudari, itu akan menyeramkan Bapak Ibu Saudari ya. Ya, kalau udah ada kisah-kisah yang harusnya sudah terselesaikan, saudara ungkit-ungkit lagi. Ya, itu akan menjadi kisah-kisah yang akhirnya mematikan rumah tangga saudara. Bapak Ibu Saudari yang kasih lihat Tuhan, mari saya mau mengajak pada kesempatan siang hari ini, dimanapun kalian berada.
Api pernikahan yang menyala itu bukanlah soal perasaan romantis semata dalam kehidupan kalian semua, melainkan tentang komitmen yang disengaja untuk membangun rumah di atas dasar Kristus, untuk terus mengisi bahan bakarnya melalui komunikasi dan koneksi, dan bertahan di dalam ketekunan saat badai itu datang. Mari saudara, sudahkah Kristus menjadi pusat dan fondasi utama rumah tanggamu? Ini yang pertama, saudara evaluasi kembali fondasinya. Yang kedua, apakah saya dengan sengaja meluangkan waktu untuk berkomunikasi yang bermakna dan koneksi rohani dengan suamimu? Saudara cek, ya, periksa bahan bakarnya. Yang ketiga, saudari bersihkan. Kalau ada kekotoran dalam keluarga saudara, bersihkan. Kalau ada kepahitan, kekecewaan, luka yang belum diampuni, saudara, kalau saudara biarkan itu seperti menumpuk seperti abu, dan akhirnya akan meredupkan api dari kasih yang saudara miliki dalam keluarga saudara. Amin Bapak Ibu Saudari. Yuk saya mau tutup pada kesempatan siang hari ini. Saya gak lama-lama ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Tetapi biar firman ini boleh mengingatkan kita untuk menjaga api pernikahan kalian semua agar tetap menyala dalam kehidupan kalian semua. Ibu-ibu, saudara-saudari ya, yang begitu berharga di mata Tuhan, kita telah belajar hari ini bahwa pernikahan kita bukanlah sekedar dua orang yang saling mencintai. Itu terlalu rapuh. Tetapi pernikahan kita adalah sebuah perjanjian suci, sebuah altar di mana api kasih Kristus harus terus dijaga agar tetap menyala. Saudara, mari bersama-sama di dalam setiap hidup saudara. Mungkin hari ini ada di antara kita yang merasakan apinya sudah sangat redup. Mungkin ada yang lain merasa perapiannya sudah dingin dan berdebu di dalam setiap kehidupan kalian semua. Mungkin ada yang hampir menyerah karena badai yang datang silih berganti di dalam setiap kehidupan saudara. Dengarkanlah suara Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Saudara, Dia tidak meminta kita untuk segera memiliki api yang besar lagi. Dia hanya meminta kita untuk membawa kayu kecil, ya, membawa imanmu, membawa ketaatanmu yang paling sederhana hari ini. Bapak Ibu, ayo kita belajar bertekun sedikit demi sedikit. Kita belajar untuk mengampuni sedikit demi sedikit. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan dimanapun kalian berada, kalau ada beban-beban yang sama di dalam setiap pernikahanmu, mari berikanlah pernikahan dan rumah tanggamu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berikanlah pernikahan dan rumah tanggamu kepada Yesus, dan biarkan Dia yang menyalakan kembali apinya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Biarkan Dia yang menjadi arsitek utamanya untuk membangun kembali setiap kehidupan keluargamu itu. Jika kalian rindu untuk menyerahkan hidup dan pernikahan kalian sekali lagi kepada Tuhan, untuk membangunnya di atas dasar Kristus, mari saudara-saudara bisa taruh tangan saudara di dada saudara. Saya mau berdoa buat kalian semua. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang kepadamu pada saat hari ini dengan hati yang terbuka. Ya Tuhan, untuk setiap istri yang merasa lelah, nyalakan kembali kekuatan mereka. Untuk setiap hati yang merasa kering, jadikanlah kami semua seperti taman yang dialiri aliran air yang surengaimu Tuhan dalam setiap hidup kami. Untuk setiap pernikahan-pernikahan yang terasa hambar di dalam setiap hidup kami, jadikanlah kami garam dan terang kembali dalam setiap kehidupan rumah tangga kami. Untuk setiap rumah tangga yang dilanda badai, jadikanlah Tuhan Yesus setiap kami semua. Kami mempercayakan Engkau Tuhan sebagai sauh yang kokoh dalam setiap kehidupan keluarga kami. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat, yang rindu didoakan khususnya buat keluarga mereka. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sendirilah mempelai pria surgawi kami semua. Dan pada saat hari ini kami menyerahkan pernikahan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu yang penuh dengan lubang paku itu. Jika Engkau rela mati untuk gereja-Mu, kami percaya Engkau sanggup memulihkan pernikahan kami. Jadikanlah rumah kami menjadi rumah doa. Jadikanlah meja makan kami menjadi meja perjamuan kasih-Mu. Dan jadikanlah kamar tidur kami menjadi tempat yang kudus, yang penuh dengan kelembutan. Jadikanlah komunikasi kami menjadi saluran berkat-Mu kepada pasangan kami maupun kepada sesama kami. Kami tidak meminta kekayaan ataupun kemewahan ya Bapa. Kami hanya meminta api kudus-Mu turun ke dalam setiap rumah tangga yang membutuhkan kasih Kristus dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami berdoa,
Kami patahkan, kami membakar semua kepahitan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mencuci itu semua kekecewaan kami. Dan kami menyalakan kembali kobaran cinta kasih-Mu kepada setiap pasangan kami di dalam nama Yesus. Dan mulai saat hari ini Tuhan, jadikan mereka semua istri-istri yang bijaksana, yang membangun keluarganya di atas batu karang yang teguh. Dan biarkanlah kehidupan kami semua menjadi nyanyian pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya dan menerima semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan mempelai kami yang kekal, yang sudah menyelamatkan dan menebus setiap dosa kami semua. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjaga api pernikahan agar tetap menyala di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kami. Berkati pasangan kami, berkati rumah tangga kami, keluarga kami, berkati hidup kami, anak-anak kami. Biarlah rumah tangga kami dipenuhi dengan api Roh-Mu yang kudus. Sehingga Tuhan Yesus, setiap keinginan kudus boleh lahir dalam setiap kehidupan suami kami. Keinginan kudus boleh lahir dalam setiap keinginan hati istri kami. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Saudara, puji Tuhan, selesai sudah acara kita Kilau Cantik Ilahi pada siang hari ini. Berapa banyak yang terberkati? Bapak Ibu Saudari yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar terberkati lewat Kilau Cantik Ilahi, atau saudara bisa nulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara ya. Haleluya buat saudara yang terberkati. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat tap-tap layarnya. Terima kasih sudah share channel ini, sudah mengikuti follow channel ini Pastor Deso, sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Setiap Selasa jangan lupa jam 11-an ada program Kilau Cantik Ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, terima kasih buat kalian juga yang sudah tap-tap layar, yang sudah menerbangkan gift buat pelayanan Pastor Deso, terima kasih. Buat kalian juga yang sudah memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, ya Bapak Ibu Saudari, support, donasi, dukungan, kolekte, persembahan apapun namanya. Ya saudara yang sudah memberikan persembahan-persembahan itu, Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat kalian semua. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, donasi, support, kolekte apapun namanya, jika saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya. Ya, jikalau saudara terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hatimu untuk memberi persembahan-persembahan itu. Ya, saudara bisa masuk ke bio profil saya, nanti ada rekening BCA atas nama istri saya di sana. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan juga ada social bus bagi orang-orang yang ada di luar negeri. Saudara bisa mendukungnya lewat kedua metode itu ya Bapak Ibu Saudari. Ingat baik-baik bahwa semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Baik waktu, talenta, bahkan setiap nafas adalah anugerahnya. Tapi pernahkah kita bertanya, sudahkah kita mengembalikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam setiap hidup kita semua? Ketika kita memiliki kemurahan hati, ingat baik-baik kita tidak sekedar memberi, melainkan menjadi saluran berkat bagi setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Hari ini Tuhan mengetuk hati kita semua untuk terlibat dalam setiap pekerjaannya. Ya, dengan setia melalui persembahan syukur, persembahan kasih, kita bisa membawa terang Injil kepada mereka semua yang masih hidup di dalam gelap. Mari kita menjawab setiap panggilan-panggilan ini dengan memberikan dengan ketulusan, ya, bermurah hati, memberikan dengan kerelaan hati. Saudara, puji Tuhan, demikianlah yang saya bisa ingatkan kepada kalian semua. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu Bapak Ibu Saudari nanti malam dalam program Gen Z Level Up for Jesus, khusus buat orang-orang muda. Jam 7 malam, Selasa, Kamis, Sabtu. Oke? Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita semua. Kalau saudara mau nonton kembali khotbah-khotbah saya sebelum-sebelumnya, saudara dapat menontonnya di channel YouTube Pastor Deso. Ya, saudara bisa tonton di sana sebelum saudara tidur, atau saudara mungkin sebelum saudara beraktivitas, atau saudara ada istirahat siang, saudara bisa tonton, atau lagi macet-macetan pakai headset. Ya, biar lebih enak Bapak Ibu Saudari nontonnya. Puji Tuhan, atau saudara bisa setel di TV kalau saudara di rumah. Kalau saudara rindu, channel ini memberkati setiap keluarga besar saudara ataupun keluarga yang ada di dalam rumah. Oke, itu saja dari Pastor Deso. Sekali lagi terima kasih. Dukung selalu dengan setia pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Saudara, terima kasih. Saya mohon undur diri. Saya sapa dulu buat teman-teman semua yang setia nih dari awal tadi. Bu Agnes Simba, Erda Manik, Bu Sarlina, Bu Jenti Suendar, Bu Ende Kaban, ya, Bu Gestrida Minggu, Bu Rosbina Sibuea, Bu Emi, Herniati Purba, ya, Paulina Tantri, Abang Ambon, God bless you,
Vera Felina, God bless you ya. Sri Wina Akwang, God bless you. Nico Angelo, Sinang WG, Widadis Yahaan, Ellen R, Tuhan memberkati. Ajun, Lani, Yohana, Tuhan memberkati ya selalu dalam setiap kehidupan kalian. Timi, Atis, Bu Esther, Tin Kartini, Roslete, ya, Kaleb Christian, Opung Zio, Samai, Kaburing Todu, Rusita, John Matangkin, Dejan, lalu kemudian P. Bangun, Alfrida RM, Mary, Buleni Lim, Yasin Tona Silaban, Ceng Culin, Regina Sidauruk, Yudi, Vicky, Sakpang gitu ya. Usita Sijabat dan lain sebagainya. Bu Ida, Alena Nexi dan lain sebagainya. Terima kasih buat saudara yang sudah mengikuti dari awal sampai akhirnya. Tuhan Yesus memberkati selalu. Tuhan memberkati ya setiap usaha Bu Vera juga. God bless you. Semangat selalu biar Tuhan memberkati usaha kelontongnya. Besok jangan lupa dalam worship prayer jam 11 bersama Ibu Gembala dalam program worship prayer. Kalian akan didoakan secara langsung ya saudara yang kasih lihat Tuhan. Tuhan pasti memberkati kalau Bu Vera terus mencari wajah Tuhan setia lewat channel Pastor Deso. Pasti Tuhan berkati setiap usahanya bagi kemuliaan nama Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Amin ya. Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Semangat selalu buat kalian semua ya dalam menjalani aktivitas selanjutnya. Salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa menyegarkan. Bye bye. Saya mohon undur diri. Bersih jiwa menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. God bless you.